Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hamidestiani dengan NIM 43120011108. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 20 perintah dasar Linux yang perlu Anda tahu. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Sistem Komputer. Yang pertama, perintah dasar Linux yaitu pwd command berfungsi untuk mencari path dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Lalu, yang kedua, ada cd command. cd command berfungsi untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Misalkan, saya memasukkan perintah cd home username Anda dan direktori yang ingin Anda jelajahi. Maka Anda akan masuk ke direktori documents. Jika ingin mengembalikan, ketik cd. Selanjutnya yaitu perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru. Kali ini saya ingin membuat direktori baru di direktori musik. Jika ingin menghapusnya, maka saya ketikkan rmdir lalu music new file. Perintah ini digunakan untuk menghapus direktori. Lalu selanjutnya, yaitu touch commands. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux, seperti contohnya ada pada layar. Kali ini saya ingin membuat file berjudul web di bawah direktori documents.
maka telah ada di dokumen file web HTML. Lalu saya ingin menggunakan perintah uname commands. Selanjutnya saya ingin menggunakan perintah ls commands. ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Kali ini saya ingin melihat isi atau konten dari direktori music. Maka ditampilkan apa saja isi pada direktori musik tadi. Di sini ada file, angka, dan 2 musik lainnya. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan perintah cat command. Cat command berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Selanjutnya saya ingin menggunakan perintah cp command atau copy. Perintah ini berfungsi untuk mengcopy sebuah file ke direktori lain. Contohnya saya ingin mengcopy file Contoh saya ingin mengcopy file angka dari direktori documents, lalu saya ingin mengkopinya di direktori saya akan mengkopinya di direktori musik. Bisa Anda lihat di direktori musik, file tadi telah tercopy di direktori ini. Atau saya ingin mengkopinya di direktori downloads.
sekarang file tersebut telah tersedia di directory downloads tadi. Selanjutnya, saya akan menggunakan perintah mv-command atau move command. Perintah ini sama dengan cp-command tadi, cuma kalau yang tadi itu untuk mengcopy file dari directory satu ke mengcopy file ke directory lain, tapi kalau ini memindahkan file dari directory satu ke directory lain, seperti itu. Sini saya akan mengcopy file acmr dari directory documents, lalu saya akan memindahkan file acmr tadi directory dokumen ke directory downloads. Sepertinya saya mengalami kesalahan. Oke, jadi saya akan menggantinya. Saya akan memindahkan file Oke, selanjutnya saya akan menggunakan perintah rm command. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah rm command. Nah, rm command ini dia bertujuan untuk menghapus directory beserta isinya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk menggunakan perintah ini. Jika sudah terhapus directory beserta isinya tadi, tidak akan pernah kembali lagi atau mengcancelnya. rm adalah perintah dasar pada Linux yang berfungsi untuk menghapus directory beserta isinya. Selanjutnya, find command. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan perintah find command. Perintah ini digunakan untuk menemukan sebuah file atau directory. Di sini saya ingin mencari file atau directory musik.
Perintah find digunakan untuk mencari file dan direktori. Bedanya perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Lalu perintah grab command. Baik, selanjutnya itu perintah grab command berguna untuk menyelesaikan teks harian. Dengan command ini Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Selanjutnya grab command. Perintah ini berguna untuk menyelesaikan teks harian. Dengan command ini atau perintah ini Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan, seperti contoh pada layar. Oke. Selanjutnya sudo command. Sudo merupakan singkatan dari super user do dan berfungsi untuk menjalankan Selanjutnya teks yang memerlukan perintah selanjutnya akses. yaitu sudo atau singkatan dari super user do berfungsi untuk Ini tidak menjalankan teks menyarankan yang penggunaan memerlukan command sudo akses. untuk teks harian karena bisa terjadi error kapan saja. Di sini saya menggunakan perintah sudo di ini sini untuk melihat info mengetahui mengenai hardware PCI saya. Selanjutnya df commands. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, kita bisa menggunakan perintah df. Jika kita ingin melihat penggunaan disk space system dalam bentuk KB atau megabyte, Selanjutnya saya ingin kita menggunakan bisa perintah df commands, yaitu perintah ini berfungsi untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Jika ingin melihat dalam bentuk KB atau GB, bisa menggunakan df min h. Lalu yang selanjutnya ada du command. Perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Space yang digunakan oleh suatu file Jika atau ingin direktori. melihat dalam bentuk kilobyte atau Hanya saja untuk format ringkasan penggunaan disk yang ditampilkan berupa nomor block disk, alih-alih format ukuran pada umumnya. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte, tambahkan min h. Seperti yang tertera pada layar tadi. Selanjutnya, hostname command. Hostname merupakan perintah. Hostname command yaitu perintah Dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Nama host atau network. Lalu selanjutnya ada echo command. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Misalnya saya ingin menampilkan teks atau kata hello. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Maka saya akan mengetikkan jika ingin menambahkan teks echo lalu diikuti dengan nama hello my name is Vira. Oke, kali ini saya akan mencobanya. Maka akan ditampilkan teks pada layar. Lalu selanjutnya ada mans command.
main comment ini berfungsi untuk selanjutnya menampilkan ada main comments. Dia berfungsi gambaran jika kita atau tidak mengerti atau jika kita bingung dengan fungsi dari komen tertentu. Misalnya kita ingin Perintah Linux, mengetahui kita bisa bagaimana cara menggunakan main menggunakan ini untuk mendapatkan perintah informasi. Misalkan saya comment ingin atau head menggunakan comment. Kali ini saya main akan comment mengambil ini contoh head yang comment. untuk mengetahui perintah head, Maka akan tampil beberapa infonya seperti perintah sinopsis, untuk deskripsinya, serta dan deskripsi, namanya. nama serta sinopsisnya. Jika ingin kembali lagi, Jika maka kita saya akan memencet atau selesai mengetik membuka atau huruf Q pada membaca keyboard, deskripsinya, kita bisa memencet maka akan kembali ke seperti semula. Q untuk keluar. Yang terakhir yaitu history comment. Jika kita ingin mengecek atau mereview kembali perintah atau komen yang sudah ditambahkan sebelumnya, kita bisa mengetik history pada terminal pada Linux. Jika ingin menampilkan 5 mungkin sekian dari saya. Contohnya banyak kesalahan dalam kata-kata baris terakhir perintah, Wassalamualaikum kita bisa warahmatullahi wabarakatuh. menambahkan atau dengan mengikuti Jika sudah tanda selesai seru, klik semua, angka saya atau ingin bilangan yang ingin memasukkan Anda perintah history comment. lihat. History comment ini berfungsi untuk mereview semua perintah yang telah kita kerjakan tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak Maka akan kesalahan keluar dalam semua berkata-kata perintahnya seperti jika kurang pada jelas. layar di atas tadi. Jika kita ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.